Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast TaiGP part pertama. Kalau kalian dengar suara kucing gue itu karena gue nyolong waktu istirahat lagi-lagi buat part 1 ini. Tapi yang jelas gue mengantisipasi tetangga gue bikin gara-gara lagi. Dan karena kucing gue sakit, kalian dengarlah suara kucing gue ngeong-ngeong di sebelah. So, sebelum mulai TaiGP di konferensi pers, ini 3 rider yang kemarin podium di Australian GP ikut konferensi pers. Mark Marquez telat banget datangnya, sorry to say. Itu mereka saking sempat bete nungguin si Mark Marquez datang. Ada anak kecil Thailand yang kalau nggak salah dia bilang umurnya 5 tahun. Gue tuh sempat kagum sama dia, dan gue juga kagum sama Peko Bagnaia yang ramah banget sama dia karena dia nongol di sampingnya Peko. Terus Peko bilang, lo sini lu duduk aja di situ. Di tempatnya Mark Marquez, karena Mark Marquez lama banget baru datang. Jadi yang gue suka dari anak ini adalah dia ngerti di ngomongin bahasa Inggris. You know lah, kalau di Thailand tuh agak susah untuk bicara bahasa Inggris. Gue sudah berapa kali kesana, dan kalau itu bukan pelaku pariwisata agak susah buat ngomong bahasa Inggris di sana, seriously. Terutama kalau lu pergi tanpa guide. Jadi gue lumayan kagum dengan anak ini karena si Jorge Martin tuh sempat ngomong sama dia pakai bahasa Inggris. Nama lu siapa? Umur lu berapa? Meskipun bicaranya terbata-bata, tapi dia ngerti di ngomongin bahasa Inggris loh, seriously. Jadi anak 5 tahun ini diangkat sama Peko Bagnaia ke kursinya Mark Marquez karena tinggi banget itu kursi. Dan dia bilang, ya udahlah kita mulai aja konferensi pers, anggap aja itu gantinya Mark Marquez. Tapi pada akhirnya Mark Marquez nongol. Nah, Mark Marquez sempat ditanya soal 5-5 2015 ini. Jadi dia bilang gini loh, saya yang pasti akan tetap memberikan 100% siapapun yang akan menang Jordan, karena ingat, sebelum mulai TaiGP dia itu masih ada peluang untuk menjadi kandidat Jordan meskipun hanya P2. Oke, jadi karena dia menang kemarin di Australian GP dan Peko itu finish P3, dia masih bisa memperkecil gap antara dia dengan Peko sehingga ada peluang untuk dia jadi kandidat Jordan. Sehingga ditanya lah, lu kira-kira mau ngerecokin siapa nih untuk menjaga peluang lu? Jadinya si Mark Marquez bilang, ini bukan pertama kalinya saya terlibat dalam kandidat perebutan Jordan. Kenapa? Karena 2015 saya juga begitu, dan saya cukup tahu lah cara mengelola situasi seperti ini. Karena kan dia, seperti gue bilang di podcast Australian GP, kayaknya dia dapat telepon deh dari negara sana karena dianggap merecoki Martin. Dan memang Martin itu seperti biasa komplain, meskipun dia nggak komplain terang-terangan. Jadi Jorge Martin itu bilang di konferensi pers, saya akan berusaha menghindari battle di last lap. Karena kan dia kemarin di Australian GP battle-nya di last lap, dan itu beresiko banget kalau sama Mark Marquez, karena Mark Marquez itu kan suka banget sapu jagat. Jadi dia bilang, saya akan berusaha menghindari battle last lap dan berusaha untuk kabur sejauh mungkin. Jadi kalau misalnya ada rider lain datang untuk mencapai dia dan ngajak battle, ceritanya dia nggak akan kekeh karena dia lebih mau mengamankan poin klasemen daripada meresikokan dirinya crash kayak di Australian GP kemarin. Jadi Mark Marquez bilang gini loh, saya waktu 2015 juga ya mau dibilang ada di tengah-tengah enggak, tetapi secara teoritis ada rider yang menganggap saya mencuri poin dari dia, merugikan dia. Jadi ini yang terjadi antara dia dengan Jorge Martin. Tetapi bagi saya, posisi 3 klasemen itu tetap penting bagi saya. Memang bukan untuk Jordan, tapi itu penting. Sehingga saya akan memberikan 100% untuk mempertahankan P3 klasemen saya. Ini kan udah gue bilang, Mark Marquez itu akan mencoba merecoki 2 orang ini. Entah siapa yang akan dia dukung kemarin sebelum dia memperjelas bahwa dia akan kembali menjadi tim Martin. Jadi memang dia akan merecoki perebutan gelar Jordan ini, menentukan kembali siapa yang akan Jordan dengan cara yang paling halus, yaitu bilang bahwa P3 klasemen itu sangat penting bagi saya. Ini sama dengan Enea Bastianini tahun 2022 ketika dia merecoki Peko Bagnaia di Sepang. Kan alasannya sama, P3 klasemen itu penting untuk saya. Jadi saya akan mencoba merecoki siapapun untuk bisa finish P3 klasemen waktu itu kan. Karena logikanya
dia cuma harus finish di depannya papa kembar untuk bisa mendapatkan P3 klasemen. Cuman karena tipis banget gap dia dengan papa kembar, itulah kenapa dia merecoki Peko. Jadi memang lebih masuk akal alasannya Enea waktu itu. Nah, tetapi alasannya Marc Marquez dengan Enea sekarang, ya itu karena memang gapnya nggak terlalu banyak sebenarnya. Tetapi karena masih banyak balapan tersisa, ya dia menganggap oh apapun bisa terjadi masalahnya. Nah, di part 2 kemarin kan gua kasih judul podcast Marc Marquez membantu anak-anak Valentino Rossi. Nampaknya dia kena SP soal itu. Jadi dia mengoreksi kembali pembelaan dia kepada Markobes. Jadi dia bilang, gini, setelah saya melihat-lihat video crashnya, saya pikir itu salahnya Markobes deh. Kenapa? Karena kondisinya adalah Maverick Vinales sudah menyalip dia di trek lurus. Beda dengan kondisi ketika saya itu ribut sama Johan Zarco di 2017. Karena waktu itu saya dengan Zarco sama-sama sejajar ketika masuk tikungan. Sehingga dia itu kesedot ketika saya mengambil slipstream. Jadi menurut saya, terlepas dari perkara soal dia kesedot slipstreamnya Maverick Vinales, apapun kondisinya itu akan tetap terjadi karena memang Markobes itu tahu bahwa Vinales itu sudah menyalip dia di trek lurus dan dia harus bisa mengantisipasi rider di depan dia. Karena kan udah gue bilang, aturan tikungan berlaku kalau sudah kayak gitu. Rider di belakang lah yang paling bisa mengendalikan motornya bila ada rider di depannya berbelok di tikungan. Dan itu juga yang dikatakan oleh Marc Marquez. Akhirnya dia setuju sama gue setelah gue sempat bingung kok tumben dia ngebelain Markobes. Jadi Marc Marquez itu mengoreksi. Dari yang awalnya dia membela Markobes dan menyalahkan Papa Nina, sekarang dia bilang enggak, itu Markobes yang salah dan Papa Nina enggak salah. Nah, Peko sendiri datang ke Thailand dengan selisih 20 poin. Dengan kondisi waktu itu Marc Marquez sudah siap mengejar di belakang. Jadi Peko bilang, ya 20 poin itu sebenarnya enggak banyak, meskipun ya enggak sedikit juga. Karena kita masih punya 6 balapan tersisa dan apapun bisa terjadi di situ. Tetapi ya memang benar, saya sekarang sudah waktunya untuk mencoba memperkecil gap. Karena memang di Australian GP kemarin saya nggak kurang kompetitif dan saya tahu bahwa saya akan kehilangan poin. Tetapi mulai Thailand ini saya harus bisa memperkecil gap karena sirkuitnya itu secara overall lebih nyaman untuk saya. Nah, ditanyalah si Marc Marquez, kan kamu ini kekeh 100% untuk mempertahankan posisi 3 klasemenmu. Nah, seperti katanya Peko, apapun bisa terjadi di 6 balapan tersisa ini, apakah kamu tidak tertarik untuk merecoki perebutan Jordan untuk merebut posisi 2 klasemen? Ya, dari Peko Bagnaia tentu saja, karena kan itu yang paling dekat. Jadi Marc Marquez bilang, ya memang peluang itu ada, tapi itu sudah semakin kecil sekali. Kenapa? Karena sejak mesin saya meleduk di Mandalika dan kami mengalami downgrade, saya sudah bisa memperkirakan hampir tidak ada peluang saya untuk bisa berada di P2 klasemen. Lain cerita ketika motor saya itu tidak kenapa-kenapa di Mandalika, kami tidak mengalami downgrade dan motor saya masih bisa dipakai yang hangus itu mungkin masih adalah peluang saya ngejar P2. Cuma sekarang kayaknya agak sulit. Jadi yang saya bisa lakukan adalah gimana caranya saya mendapatkan posisi 3 klasemen. Karena itu memang bukan untuk gelar Jordan, tapi itu penting untuk saya. Nah, memang Marc Marquez kelihatan mendominasi di Buriram selama akhir pekan. Tetapi pada akhirnya yang mencetak rekor dan mencatatkan pole position adalah Peko Bagnaia. Jadi mulailah itu drama sprint race. Ini sebenarnya menurut gua itu startnya chaos banget sih. Lebih kepada kalau menurut gua ya, Martin agak sulit mengendalikan diri. Entah dia panik atau apa, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas dia nampaknya ingin finish paling depan bagaimanapun kondisinya. Karena memang di FP1 itu Gino Borsoi bilang, sebenarnya kami sudah tidak mau menekan Jorge Martin untuk menang. Karena secara matematika, Jorge Martin hanya perlu finish kedua. Meskipun Peko Bagnaia menang, hanya perlu finish kedua untuk bisa mengunci gelar Jordan di Valencia. Jadi kami lebih ingin dia itu selamat sampai di garis finish tanpa DNF. Karena kalau udah DNF, disaster. Semuanya udah hampir dipastikan gagal. Jadi tidak boleh ada kesalahan DNF. Jadi ini juga yang ternyata disampaikan ke Jorge Martin. Tapi tahu nggak apa dikatakan Jorge Martin setelah sprint race? Dia bilang, iya tim saya memang sempat bilang ke saya, nggak masalah kalau lu nggak menang. Nggak masalah kalau lu cuma finish kedua. Nggak masalah bahkan kalau lu finish ke-6. Nggak masalah karena secara matematika lu masih bisa kunci Jordan di Valencia. Tapi saya bukan orang bodoh.
Kalau saya bisa melakukan yang terbaik dan finish sejauh mungkin di depan, kenapa tidak? Dan saya memainkan semua kartu saya di sprint race. Jadi yang menjadi kontroversial adalah Jorge Martin itu menyalip Pecco Bagnaia dengan mengambil green line. Masalahnya adalah dia melebar itu berkali-kali karena dia benar-benar nggak mau dikejar oleh Pecco Bagnaia dan dia benar-benar nggak mau disalip. Jadi kontroversinya adalah di kamera Jorge Martin itu melebar 4 kali, kena green line. Tetapi pembelaannya RD adalah ada 1 dari 4 green line itu yang tidak memicu sensor sehingga tidak dihitung sebagai track limit. Jadi logikanya ini mirip dengan Pecco ketika di Misano tahun lalu kalau nggak salah. Itu dia sempat nyentuh green line kalau dari kamera, tapi ternyata sensornya nggak ke-trigger. Karena curve-nya Misano waktu itu tinggi, lebih tinggi daripada green line. Dan itu bannya menggantung sehingga itu nggak kena VAR-nya green line. Kan ada VAR-nya tuh, sensor VAR. Nah sama dengan kasusnya Jorge Martin, dari 4 track limit dia ada 1 yang nggak memicu sensor sehingga track limit dia itu dianggap tidak layak penalti. Jadi kasusnya bannya itu masih menggantung di area curb yang biru, nggak memicu sensor VAR-nya green line. Jadi Pecco waktu itu bilang ketika sampai di podium dia bilang, coba cek itu dia sebenarnya sudah 4 kali track limit apa gimana kok nggak ada penalti. Karena Pecco ternyata sudah menghitung. Dia bilang ini kalau 4 kali dia bakal kena penalti. Itulah kenapa dia nggak mempush Jorge Martin lebih karena dia tahu mestinya ini udah kena penalti. Ternyata dia bilang ya mungkin saya salah hitung lah sambil ngekek. Mungkin saya memang salah hitung. Tapi memang ternyata sensornya nggak ke trigger. Nah ini Pecco bilang ya biasanya saya itu suka ngitung-ngitung. Saya itu suka mengkalkulasi bahkan ketika saya di atas motor. Tetapi mungkin kali ini saya salah hitung. Jadi Jorge Martin bilang, gini, saya memainkan semua kartu saya bahkan jika itu soal green area. Saya tahu kalau saya menyentuh 3 kali, keempat kalinya saya akan kena penalti. Jadi saya cukup mengukur berapa kali saya bikin manuver untuk bisa mempertahankan keunggulan saya. Lalu saya memutuskan untuk berhati-hati. Jadi kalau itu bisa menguntungkan saya akan lakukan lagi besok 4 kali. Saya sudah melakukannya 4 kali di sprint race, saya akan melakukannya lagi besok di balapan panjang. Dia bilangnya kayak gitu dan kenyataannya memang di balapan panjang dia melebar terus. Nah ini yang kayaknya jadi santan instan buat Jorge Martin ujung-ujungnya. Marc Marquez sendiri bilang, ya kalau mau dilihat di atas kertas, Jorge Martin unggul 2 poin dari Pecco Bagnaia. Tapi menurut saya dengan caranya dia menyalip dan strategi dia dan betapa kuatnya dia di sprint race, bagi saya dia unggul lebih dari 2 poin. Artinya Marc Marquez memuji Jorge Martin bahwa caranya itu meskipun kotor, itu membuat dia unggul lebih banyak daripada Pecco Bagnaia. Yang kotor membela yang kotor, sorry to say. Jadi Jorge Martin bilang, ya kalau selama itu diizinkan gue akan pakai, meskipun dia tahu itu kotor. Pecco sendiri bilang gini, saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena bagi saya, pertarungan itu harus berjalan dengan adil dan bersih. Saya tidak akan melakukan manuver kotor yang akan merugikan siapapun. Ya memang agresif itu perlu, tetapi tanpa kontak dan hal-hal lainnya semacam itu. Artinya dia nggak mau sapu jagat, dia nggak mau pakai cara kotor nyalip orang lewat green line. Karena kalau kasusnya seperti itu untungnya banyak banget buat yang nyalip dari green line. Karena aturan green lane berkata pembalap itu hanya diizinkan berada di area track dan di pit lane. Kalau ada rider yang memutuskan keluar dari area track dan mendapat keuntungan dari rider lain karenanya, dia akan dikenai sanksi sesuai dengan penilaian RD. Jadi selama balapan kalau dia melanggar track limit selama 3 kali kalau di sprint race, keempat kalinya itu bakal kena penalti. Dan khusus untuk last lap itu penaltinya adalah drop 1 posisi. Misalnya idili Jorge Martin menyalip Pecco Bagnaia memakai green line itu dan itu kondisinya mereka lagi battle. Kalau itu last lap itu bakal turun 1 posisi. Nah sementara untuk kebijakan track limit selama balapan itu nggak dihitung. Jadi logikanya memang Jorge Martin akan punya kartu kotornya. Gua bisa menyalip rider lain di green lane 3 kali selama balapan. Yang penting gua nggak melakukannya di last lap dan gua nggak melakukannya sampai 4 kali. Jadi dia punya peluang menyalip 3 rider dengan menggunakan green line. Itu yang dia bilang gua punya kartu gua dan itu yang akan gua mainkan.
Kalau gue bisa 4 kali hari ini di sprint race, gue akan bikin lagi besok 4 kali di balapan panjang. Karena blue is blue, green is green. Kalau ban saya masih menggantung di area biru, maka itu nggak akan dihitung green line. Itu katanya Jorge Martin, nyinyir sama si Pecco. Sebenarnya kalau menurut gue itu keberuntungan karena nggak ada yang tahu bahwa dia punya ban akan menggantung seperti itu, nggak memicu sensor. Dan Pecco juga nggak salah karena dia tahu itu sebenarnya udah green lane. Matanya siapapun itu akan melihat itu bakal green lane. Tapi nyatanya itu nggak memicu sensor. So Pecco sendiri akhirnya ya nggak masalah. Yang penting saya tidak melakukan manuver kotor. Yang penting saya bertarung dengan adil dan bersih. Karena saya selalu begitu dan saya akan terus begitu dan saya akan mencoba menang dengan cara itu. Ini yang menurut beberapa jurno, bahkan ada jurno ABR yang fansnya Marc Marquez banget. Gua nggak tahu kenapa tiba-tiba dia bilang Pecco banyak ini benar-benar terlalu bersih, terlalu sabar, terlalu bisa dibilang nggak ada emosi. Jadi bahkan ketika dia bilang gua sebenarnya ngitung track limit itu sambil ketawa. Mungkin saya yang salah itu kali ya. Sayangnya sensornya ngitungnya cuma 3, katanya RD. Kurang lebihnya kayak gitu. So, kita pindahlah ke Yamaha. Jadi, papa kembar itu sempat bilang bahwa dia sebenarnya mendapatkan tawaran untuk menjadi test rider Yamaha dari papi Perilin Jarvis sebelum pengumuman pensiun. Tetapi waktu itu dia belum jawab. Kan kemarin udah gue bilang dia itu agak-agak kurang cocok dengan Snake Taro masalahnya. Jadi itu yang bikin dia mungkin berpikir kayaknya agak susah nih gue buat ke Yamaha. Pada akhirnya ketika dia pengumuman pensiun, datanglah Honda. Papi Peri Puig sendiri bilang ya kami memberikan penawaran kepadanya karena kami tahu memang sebenarnya Yamaha sudah memberikan penawaran duluan tetapi dia belum menjawab. Dan ketika kami memberikan penawaran kami dia setuju. Dan menurut kami dia adalah informasi yang sangat kami perlukan untuk pengembangan motor. Papa kembar sendiri bilang ya memang saya mendapatkan penawaran untuk menjadi test rider dari Yamaha sebelum saya pengumuman pensiun, tetapi setelah saya pengumuman pensiun saya mendapatkan tawaran dari Honda dan menurut saya itu adalah tawaran yang menarik karena saya ingin kembali mengembangkan motor. Nah ini Yamaha sendiri juga belum mengumumkan siapa yang akan menjadi test rider mereka tahun depan. Entah itu Augusto Fernandez atau Kaisar Dovi yang akan ada di Sepang atau justru mereka berdua, who knows. Tetapi yang jelas Snake Taro di sprint race kemarin ngedumel. Entah Snake Taro entah Papa Lucas. Karena Papa Lucas kan DNF di hari Minggu. Jadi Papa Lucas itu sempat mengeluhkan betapa minimnya support yang diberikan oleh tim kepadanya. Dia ini merasa seperti penggantinya Morbidelli. Ngerti nggak? Morbidelli sendiri meskipun dia sangat amat mencintai Yamaha, tapi supportnya Yamaha kurang sama dia. Nah ini juga yang dialami oleh Papa Lucas. Jadi dia bilang, saya merasa sedikit terabaikan oleh tim. Karena apa yang saya butuhkan, apa yang saya minta, ternyata tidak ditanggapi dengan cepat oleh tim. Gua nggak tahu apakah ini akan berbuah SP untuk dia, gua nggak ngerti. Tetapi Snake Taro itu memang bilang bahwa setelah usaha keras dia untuk bisa tembus di Q2, ternyata sprint race tidak berjalan dengan baik. Jadi dia bilang, masalahnya sama, kami nggak ada grip dan tim sudah tahu itu, jadi ya mau ngomong apa lagi. Jadi kemarin dia finish di posisi terakhir setelah dia senggolan sama Morbidelli. Ini sebenarnya gue tahu itu salahnya Morbi, karena lu nggak bisa sapu jagat kayak gitu kak. Morbidelli sudah kehilangan ketenangannya sama sekali di akhir-akhir musim ini karena dia dapat target podium dari Papi Campinotti. Jadi ya kakak untuk bisa mengejar, sayangnya yang dia lawan ini M1 kak. Jadi ya begitulah akhirnya Snake Taro bilang, saya itu tidak mengerti kenapa Morbidelli itu melakukan manuver seperti itu. Menurut saya dia itu terlalu cepat di titik itu, di tikungan itu mestinya sudah ngerem di situ, tapi dia datang terlalu cepat sehingga dia kesulitan untuk mengatur motornya, ya akhirnya nyenggol saya. Tapi ya memang kami bukan tanpa masalah. Sejak warm up, saya itu bermasalah dengan ban belakang saya. Dan di balapan itu lebih complicated lagi karena ban depan saya suka nutup. Jadi saya memang beresiko crash beberapa kali. Nah, datang Morbidelli akhirnya crash beneran jadinya dia kan. Jadi itulah alasan kenapa dia nggak terlalu nyalahin Morbidelli sebenarnya. Karena dia sendiri ternyata punya masalah. Jadi terlepas dari manuver Morbidelli yang menurut saya itu terlalu berlebihan karena ini kan masih 20 lap tersisa. Santai aja lah, nggak perlu terlalu buru-buru. Cuman ya dia memang sepertinya terlalu cepat di tikungan itu. Overall menurut saya dengan kecepatan saya selama awal balapan itu mungkin saya bisa menyamai rider di P3 sampai P7. Overall kondisinya tidak seburuk itu, tapi ya memang begitu trek mengering, kami mulai sedikit kesulitan karena kondisinya sedikit mulai kritis. Jadi banyak rider kemarin itu yang kesulitan dengan ban basah ketika trek mulai mengering.
Ini sebenarnya harusnya flag to flag, harusnya. Karena kalau trek mulai mengering, biasanya kalau Marc Marquez yang memimpin, itu dia akan segera ganti ke ban slick. Masalahnya yang memimpin adalah Pecco Bagnaia. Jadi kalau Pecco nggak masuk pedok, ya jangan harap lo bisa masuk pedok. Gitu ceritanya. Ngerti nggak? Ini kan adalah situasi di mana Marc Marquez biasanya memimpin. Jadi kalau mulai ada line kering, itu biasanya Marc Marquez kalau dia memimpin, dia akan segera masuk pedok, ganti motor dengan ban slick. Supaya dia bisa lebih cepat. Masalahnya adalah karena Marc Marquez crash, yang memimpin adalah Pecco pakai aja itu ban basah sepanjang balapan, jadinya yang lain itu nggak bisa masuk pedok, Kak. Dan akhirnya mereka makin kesulitan ketika trek mulai mengering karena ban basah itu nggak bisa dipakai di kondisi kering. Ngerti nggak ceritanya? Itu yang menjadi masalahnya Snack Taro kemarin. Jadi kalau selama basah sebenarnya cukup bagus, tapi begitu trek mulai mengering, nah mulailah complicated segala macamnya. Karena itu juga perkara soal settingan, karena kan mereka turun dengan motor settingan basah. Jadi kalau dipakai di trek kering ya memang bakal complicated sih. Jadi yang finish kemarin Yamaha cuma satu, itu juga terakhir. Kita pindahlah ke Honda. Pertama kita bahas dulu Takaki Nakagami yang finish di P13. Jadi dia bilang, ini adalah balapan yang sulit karena saya tidak bisa merasakan ban belakang saya ketika start. Karena kan itu ternyata lebih basah daripada warm up. Jadi warm up itu sebenarnya nggak terlalu basah. Tapi ketika di balapan, itu basahnya minta ampun. Dan itu spraynya lumayan bikin susah ngeliat sebenarnya. Jadi dia bilang startnya itu sebenarnya sulit. Kenapa? Karena saya tidak bisa merasakan ban belakang dan kondisinya tricky sekali. Karena saya hampir nggak bisa melihat kalau saya tepat ada di belakang rider lain. Jadi perlu beberapa lap untuk saya mengerti bagaimana kondisi dan situasinya. Dan setelah itu saya mulai merasa lebih baik dan berhasil membawa pulang beberapa poin penting. Ya lumayan lah ya, P13 berarti 1, 2, 3 poin dibawa pulang. Nah, Johan Zarco, lagi-lagi Honda terbaik. Dia berhasil finish P8. Dia senang dong. Jadi dia bilang ini adalah finish terbaik saya sepanjang tahun ini. Jadi saya nggak bisa lebih senang lagi. Jujurnya di awal balapan saya sedikit merasa tidak nyaman karena kondisi trek itu mungkin lebih baik sebenarnya kalau kering. Karena kan dia kena spray dari depan. Jadi saya sempat kehilangan posisi. Tetapi saya berusaha untuk tetap berkonsentrasi. Di paruh kedua saya mulai merasa lebih nyaman. Saya melakukan beberapa battle. Dan akhirnya saya bisa finish P8. Jadi saya sangat menikmati battle-nya. Ini para Honda dan Yamaha. Papa Yohan bilang itu adalah Japan Cup karena cuman para pabrikan Jepang yang di situ ngumpul battle sendiri. Jadi Johan Zarco bilang saya sangat berterima kasih kepada tim karena ini adalah hasil kerja keras mereka. Dan kita pindahlah ke para rider pabrikan. Papa Angel akhirnya berhasil finish terbaik sepanjang musim ini. Dia finish P12. Jadi Papa Angel bilang, saya menikmati warm up-nya, saya menikmati balapannya, saya menikmati battle-nya. Jadi saya senang karena saya bisa cepat meskipun trek sedikit licin. Cuman meskipun saya cepat, licinnya trek ini membuat saya kesulitan untuk menyalip. Jadi saya memang sempat mencoba untuk menyalip, tapi saya selalu berakhir melebar ketika berada di belakang rider lain. Overall, bagi saya ini adalah balapan yang menyenangkan, kan setelah hari Sabtu yang sulit bagi saya, dan saya sangat menikmati battle dengan Johan Mir dan Zarco. Jadi buat yang bilang, balapan itu membosankan kalau Pecco di depan sendirian atau Martin di depan sendirian, nggak ada battle ini itu. Sebenarnya, bener kata Papa Angel di Motegi kemarin, kalau kamera cuma lihat barisan depan, ya iya membosankan, tapi kalau di belakang itu sebenarnya battle-nya rame. Kalian bisa lihat kemarin para Honda battle sendiri di belakang kan, itu rame battle-nya, cuman ya kamera ya Marquez lagi, ya Pecco lagi, ya Martin lagi, nggak ada nyorot di belakang. Ya akhirnya orang bilang ini adalah race yang membosankan. Sebenarnya di belakang itu rame, cuman ya karena kameranya ke situ-situ terus ya emang jadinya membosankan. Salahnya siapa? Ya salahnya Dorna terlalu memuja Marc Marquez. Itu aja disorot, itu aja disorot. Padahal yang di belakang juga sebenarnya rame battle-nya. Nah, ini yang menjadi perkara ketika Papa Yohan komplain disenggol oleh, kan you know lah ya, Marc Marquez ini suka sapu jagat. Dan ini bukan insiden pertamanya dengan Papa Yohan. Di Sprint Race Series kemarin dia juga memang pernah disapu jagat oleh Marc Marquez, tapi Marc Marquez justru kena penaltinya gara-gara sapu jagat Oliveira, bukan gara-gara sapu jagat Papa Yohan.
Nah, kejadian lagi kemarin di balapan. Jadi Papa Yohan bilang, saya sebenarnya sudah nggak mau komentar karena biasanya kalau saya komplain itu justru jadinya lain. Ini bukan pertama kali dia melakukan hal seperti itu kepada saya karena dia sudah melakukannya di sprint race Jerez. Tahu apa yang terjadi? Dia nggak kena penalti. Karena dia kena penaltinya justru karena dia sapu jagat Papa Alice, bukan gara-gara sapu jagat saya. Jadi sebenarnya di sprint race Jerez kemarin itu Marc Marquez itu 2 kali sapu jagat. Jadi pertama dia sapu jagat Papa Yohan, setelah itu dia sapu jagat Papa Alice. Papa Alice itu memang pure keluar dari track dan itu bikin Marc Marquez kena penalti, drop 1 posisi. Kondisinya sama dengan Papa Yohan kemarin. Memang kalau case per case, itu memang penaltinya bakal cuma drop 1 posisi. Yang membuat Papa Yohan emosi adalah itu bukan kali pertama dia dibegitukan oleh Marc Marquez. Itu yang pertama. Yang kedua, Papa Yohan bilang apa? Habis dia nyenggol saya, itu saya kehilangannya 3 posisi loh. Jadi menurut saya drop 1 posisi itu nggak cocok jadi penalti dia. Dan itu juga dia drop 1 posisi setelah menyalip Taka jauh di depan. Jadi kayak gini, dia bikin manuver ke Papa Yohan. Nah, penaltinya itu dijatuhkan setelah dia menyalip Enea Bastianini. Dan untuk membayar penalti, dia itu dikasih waktu 3 lap. Jadi Marc Marquez memang sebenarnya sudah tahu dia bakal kena penalti turun 1 posisi. Jadi dia ngejarlah itu Takaaki Nakagami, dia salip 1 kali, dia bayar dengan mundur 1 kali, dia salip lagi Takaaki Nakagami. Selesai perkara. Kenapa? Karena Takaaki Nakagami itu gampang banget buat disalip. Beda cerita kalau dia langsung bayar penaltinya ketika dia sudah menyalip Enea Bastianini. Kalau dia mundur akan susah untuk menyalip Enea Bastianini. Pinter nggak? Itu yang bikin Papa Yohan emosi. Jadi dia bilang dia itu dikasih cuman turun 1 posisi sudah nyalip Takaaki Nakagami. Yang diuntungkan nggak ada karena Takaaki Nakagami itu gampang banget buat disalip. Dia nggak rugi apa-apa. Sementara saya rugi 3 posisi loh. 3 posisi gara-gara manuver dia. Untungnya apa buat saya itu penalti dia? Kagak ada. Emosi Papa Yohan karena akhirnya dia finish P15. Jadi dia bilang secara overall menurut saya layak untuk membawa pulang lebih dari sekedar 1 poin. Mestinya tanpa manuver yang gila ini saya bisa finish di depannya Johan Zarco. Ya begitulah, rules are rules. Kalau lo emang kotor ya selalu ada cara untuk mengakali aturan. Karena emang mindset lo emang udah kotor ya kayak gitu. Tetapi intinya ya gitu, rules are rules. Kalau memang lu mau menyalip rider lain sebelum lu bayar penalti ya bisa selama itu masih ada 3 lap. Karena ini juga yang dipakai oleh Mark Marquez ketika di Phillip Island kemarin dia nahan Pecco. Itu kan 3 lap baru dia bayar. Karena seperti itulah jedanya untuk membayar penalti. Yang penting setelah 3 lap lu bayar penalti lu. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, kita pindahlah ke Aprilia. Aprilia resmi mengumumkan bahwa mulai seri Sepang, Papi Albesiano tidak akan bertugas karena Papi Sterlachini akan mengambil alih tugasnya mulai seri Sepang. Ada yang tanya kenapa begitu? Karena di Sepang mereka butuh data untuk persiapan winter test. Dan itu harus dipegang oleh Sterlachini sebagai direktur teknis mereka tahun depan. Jadi Papi Albesiano itu udah nggak boleh tahu data mereka di Sepang karena itu yang akan dipakai untuk winter test Sepang nanti. Jadi Papi Albesiano dibebas tugaskan mulai seri Malaysian GP. Papi Sterlachini mengambil alih tugasnya mulai seri Sepang. So kita mulailah dari Papa Nina yang finish P7. Jadi dia bilang kami sebenarnya sudah bekerja keras sepanjang akhir pekan ini. Jadi menurut saya harus senang dengan finish P7 ini. Karena saya sebenarnya berpikir bisa bertahan lebih baik dalam kondisi hujan. Dan feelingnya bagus ketika kami melakukan pemanasan. Dan juga di balapan saya bisa melaju cukup cepat. Dan secara waktu lap saya cukup dekat dengan pemimpin balapan. Jadi secara overall menurut saya setelah kami menganalisa, ini sebenarnya tidak terlalu buruk. Cuman yang menjadi masalah adalah saya kesulitan dengan engine brake. Jadi sepanjang akhir pekan ini yang menjadi PR kami dan kami akan menganalisanya karena kondisi ini membuat saya kehilangan traksi ketika saya ingin menyalip rider lain. Jadi dia bilang hasil P7 ini bukan hasil yang buruk, tetapi kami perlu hasil yang lebih teratur menurutnya Papa Nina.
So kita pindahlah ke papa kembar. Papa kembar ini sempat crash jelek di FP1 hari Jumat dan itu membuat dia mundur dari sesi prakualifikasi sore karena ternyata dia sakit kepala. Jadi kepalanya itu kebentur jelek di gravel dan itu bikin dia pusing dan sakit kepala, dan dia sprint race itu dalam keadaan pusing. Tekanan darah dia turun dan dia sedikit sulit bernapas karena you know lah ya, di dalam helm yang tertutup ditambah lu sakit kepala, lu pusing. Kombinasinya jelek banget lah. Tetapi untungnya di hari Minggu hujan turun dan dia merasa lebih tenang. Jadi dia bilang, hujan ini membantu saya mengatasi semuanya dan saya menjadi merasa lebih baik. Dan finish P10 ini menurut saya adalah hasil yang memuaskan. Mengingat kondisi saya sepanjang akhir pekan itu bisa dibilang jelek banget. Dan bagi saya ini bukan perkara hasil tetapi perkara kompetitif dan kecepatan. Di trek basah tampaknya kami lebih kompetitif dan lebih cepat daripada pesaing-pesaing kami. Sehingga saya bisa lebih bertahan dalam kondisi tidak fit 100%. Jadi overall saya berhasil menyelamatkan akhir pekan ini. Trackhouse nggak ada ridernya yang finish kemarin, tetapi Raul Fernandez itu sempat memakai part baru. Jadi karena tahun depan dia adalah satu-satunya rider Aprilia yang bertahan. Sejak di Australian GP dia ini jadi bahan percobaannya para insinyurnya Aprilia. Jadi di Australian GP kemarin dia sempat lepas winglet dan itu ternyata hasilnya bagus, dia juga senang. Sementara di Buriram kemarin dia sempat menguji part baru untuk bagian belakang karena dia sudah crash, jadi ya begitulah. Belum ada masukan seperti apa, mungkin nanti dia akan coba lagi di Sepang. Itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau cepet banget karena memang banyak yang crash dan gue juga buru-buru. Gue balik dulu buat nyangkul. Gue sampaikan gue mau cuti ya untuk seri Sepang karena gue cutinya sekitar 1 minggu. Live report nggak akan ada, gue cuma posting hasil dan hasilnya itu mungkin juga nggak bisa on time, mungkin selisih sejam 2 jam tergantung kapan gue bisa akses jaringan. Dan setelah Sepang gue rencananya melipir ke negara tetangganya Malaysia. Jadi kalau ada update artikel dan gue bisa update artikel, gue update artikel. Podcast juga gue akan recording di sana. Itu aja podcast kita kali ini. See you next part guys, bye bye.